Arabia saat Rasulullah lahir. 2. Kejahatan dan perbuatan asusila yang bermacam-macam coraknya merajalela. Pencurian jarang terjadi, tetapi perampokan adalah hal yang lazim. Menyerang dan saling merampas dipandang hak turun-temurun. Tetapi, di samping itu, mereka sangat setia pada janji. Dalam hal ini mereka lebih daripada bangsa lain. Jika seseorang pergi menemui seorang pemimpin atau suatu suku yang berkuasa dan minta perlindungan, pemimpin atau suku itu merasa berkewajiban melindungi orang itu. Jika hal itu tidak diberikan, kehormatan suku itu jatuh di mata seluruh Arab. Ahli syair mendapat pengaruh dan penghargaan yang besar. Mereka dimuliakan bagaikan pemimpin bangsa. Para pemimpin diharapkan mempunyai kesanggupan besar berpidato, bahkan pula mampu menggubah syair. Keramahan terhadap tamu dipandang sebagai sifat kemuliaan bangsa. Seorang musafir yang tersesat diterima sebagai tamu terhormat oleh suatu suku. Ternak terbaik akan disembelih untuk menjamunya dan penghormatan sebaik-baiknya diperlihatkan. Mereka tidak menghiraukan siapa yang datang berkunjung. Untuk mereka, cukup bahwa ada tamu datang. Kunjungan itu dipandang sebagai suatu yang menambah nilai kedudukan dan wibawa suku. Maka, menjadi kewajiban suku itu untuk memuliakan tamu. Penghormatan terhadapnya berarti menghormati diri sendiri. Wanita tak mempunyai kedudukan dan hak dalam masyarakat Arab ini. Di antara mereka ada yang beranggapan bahwa membunuh anak perempuan adalah perbuatan terhormat. Tetapi, tidak benar kalau menyangka bahwa pembunuhan anak perempuan itu dilakukan besar-besaran. Kebiasaan yang sangat berbahaya itu tak mungkin berkembang di seluruh negeri. Hal semacam itu berarti lenyapnya bangsa. Hal yang benar ialah, di Arabia atau demikian pula di India atau negeri lain tempat pembunuhan anak pernah dilakukan, kebiasaan itu hanya terbatas pada beberapa keluarga. Keluarga-keluarga Arab yang melakukan hal itu mempunyai anggapan berlebihan tentang kedudukan mereka dalam masyarakat atau terpaksa oleh dorongan-dorongan lain. Mungkin mereka tidak dapat menemukan calon menantu yang pantas untuk anak-anak perempuan. Mereka, dengan kesadaran itu, mereka membunuh bayi-bayi perempuan mereka. Kejahatan pranata, adat, ini terletak pada kebiadabannya dan kebuasannya, bukan dalam akibat yang diderita oleh penduduk negeri. Macam-macam cara dilakukan guna pembunuhan bayi perempuan itu, di antaranya mengubur hidup-hidup atau dengan jalan mencekik. Hanya ibu kandung yang dipandang sebagai ibu dalam masyarakat Arab. Ibu tiri tidak dipandang sebagai ibu dan tidak ada peraturan yang melarang seorang anak laki-laki mengawini ibu tirinya setelah bapaknya meninggal. Beristrikan banyak adalah suatu kelaziman dan tidak ada batas jumlah istri yang boleh dikawin oleh seorang laki-laki. Lebih dari satu saudara sekandung boleh dikawin oleh seorang laki-laki pada waktu yang sama. Perlakuan yang paling buruk dilakukan oleh satu pihak terhadap yang lain, dan sebaliknya, dalam peperangan. Jika kebencian meluap, mereka tidak ragu-ragu membelah badan prajurit-prajurit yang terluka, mengambil suatu bagian dan memakannya sebagai cara buas memakan daging sesama manusia. Mereka tidak segan-segan mencincang badan musuh. Memotong hidung atau telinga atau mencukil mata adalah cara-cara aniaya dan keganasan yang biasa mereka lakukan. Perbudakan begitu meluas. Suku-suku lemah dijadikan budak. Seorang budak tak mempunyai hak, tiap tuan berbuat sesuka hatinya terhadap budak-budaknya. Tidak ada tindakan dapat diambil terhadap tuan yang menganiaya budaknya. Seorang tuan dapat membunuh budaknya tanpa dituntut pertanggungjawaban. Jika seorang tuan membunuh budak orang lain, hukumannya bukan hukuman mati. Apa yang diwajibkan kepadanya hanya berupa penggantian kerugian yang layak kepada pihak tuannya yang dirugikan. Budak wanita dipakai untuk pemuasan seks. Anak yang lahir dari hubungan demikian diperlakukan sebagai budak. Budak wanita yang sudah menjadi ibu, tetap menjadi budak. Dalam bidang kebudayaan dan peradaban, bangsa Arab merupakan kaum yang sangat terbelakang. Belas kasih dan tenggang rasa terhadap sesama tidak mereka ketahui. Wanita merupakan bagian masyarakat yang paling buruk kedudukannya. Tetapi, di samping sifat-sifat buruk itu, bangsa Arab memiliki sifat terpuji. Keberanian, umpamanya, kadangkala mencapai tingkat mutu sangat tinggi. Dalam kaum demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ayahnya bernama Abdullah, meninggal sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Maka, beliau dan ibunya, Aminah, dipelihara oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Bayi Muhammad disusui oleh wanita kampung yang tinggal dekat Taif. Menyerahkan bayi kepada orang kampung untuk disusui, kemudian memeliharanya, mengajar bicara, dan menanam kebiasaan berlatih untuk menjaga kesehatan badan, merupakan kebiasaan pada zaman itu. Pada usia Muhammad 6 tahun, ibunda wafat dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah, dan harus dikebumikan di perjalanan.
Anak itu dibawa ke Mekah oleh seorang hadimah, lalu menyerahkannya kepada kakeknya. Ketika berumur 8 tahun, kakek pun meninggal. Maka paman beliau yang bernama Abu Tholib menjadi pemeliharanya sebagai amanat terakhir kakeknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2-3 kali mendapat kesempatan mengadakan perjalanan keluar Arabia. Di antaranya, beliau pada usia 12 tahun ikut serta dengan Abu Tholib, pergi ke Syria. Agaknya, perjalanan ini hanya sejauh kota-kota sebelah tenggara Syria, Suriah, sebab dalam catatan sejarah perjalanan itu tidak disebut nama-nama tempat seperti kota Yerusalem.